Dan itu pemusik ibadah kali ini adalah dan untuk kameramen kita adalah tadi kita mulai ibadah kita ini, kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk beribadah. Shalom anak-anak yang dikasihi hati Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita saat teduh. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu ke-9 setelah Trinitatis. Terimalah salam dari kami, jemaat Majelis APKB Kalideres. Selamat hari ini buat kita semua. Kita angkat pujian, kita bernyanyi, betapa baiknya Engkau Tuhan. Mari tadi kita akan menyanyi dengan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita nyanyikan sambil bangkit berdiri. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Tunjukkanlah cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Mari hari kita bernyanyi, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Dengarkanlah hukum Taurat, yaitu hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10. Kita kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu.
Kita ke-6, jangan engkau membunuh. Kita ke-7, jangan engkau berzina. Kita ke-8, jangan engkau mencuri. Kita ke-9, jangan engkau berdusta. Kita ke-10, jangan engkau menambahkan akan rumah sesamamu. Jangan engkau menambahkan akan istri atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Mari kita bernyanyi dari Jemaat nomor 422 ayat 1 dan 2. Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam hamba, kamu harus jadi milik Tuhan. Ada masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yang kedua, kita bangkit berdiri. Yesus berpesan bersinarlah, dirimu lihat malam siang, ada masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Marilah kita mengaku dosa kita berdoa. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamakanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita bernyanyi. Kita kembali bernyanyi memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan lagu pujian Tuhan Yesus baik. Jaga kesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu berlaku bagiku. Hari demi hari, tetap kulihat kasih-Mu, dalam terlebih di hidupku. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ayat pelajaran kita pada hari Minggu ini anak-anak yang tertulis di Amsal 4 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Mari kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan sambil bangkit berdiri dengan lagu pujian Sungguh Ku Bangga.
Sungguh bangga Bapa punya anak seperti Engkau. Sungguh bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Nanti aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dengan pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sampai ini. Tuhan anggarkan syukur bagimu. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Firman Tuhan hari ini kembali menyapa kita lewat kitab Amos pasal yang kelima ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Seperti yang kamu katakan, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik.
dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Hari ini kita kembali dengan khotbah kita, yaitu tentang kebaikan. Tentang apa tadi? Kebaikan. Ayo, coba sekarang anak-anak sekolah minggu, siapa di antara kita yang sudah melakukan kebaikan? Ayo coba tunjuk tangan. Ternyata semua kita anak-anak Tuhan sudah pernah melakukan kebaikan. Sekarang Abang Pendeta coba tanya ya, apa saja kebaikan yang sudah kita lakukan? Ayo coba, siapa yang tahu? Ya, pinter, membantu mama. Apalagi? Pintar, menyapu rumah. Apalagi? Mencuci piring. Ya, pintar. Nah, adik-adik sekolah minggu, Tuhan itu sangat sayang sama orang yang suka melakukan kebaikan. Coba sekarang, mari kita sebutkan lagi, apa saja kebaikan itu? Coba, selain yang tadi apa lagi? Berdoa baik apa enggak? Pinter dia adik-adik sekolah minggu. Berdoa itu baik. Apalagi? Suka menolong adiknya baik enggak? Baik. Pinter. Anak yang suka menolong adiknya itu adalah anak yang baik. Berbohong, gimana berbohong? Baik enggak? Tidak boleh. Anak Tuhan tidak boleh berbohong. Itu baik? Tidak baik. Apalagi? Suka mengganggu teman. Baik enggak? Enggak. Itu enggak boleh ya. Anak Tuhan enggak boleh itu suka mengganggu teman. Mencuri boleh enggak? Iya, apalagi mencuri. Enggak boleh ya. Anak Tuhan itu tidak boleh curi. Itu tidak baik. Adik-adik sekolah minggu, coba sekarang kita lihat firman Tuhan. Kalau kita kembali ke dalam Alkitab kita, siapa saja dalam Alkitab ini yang pernah kita dengarkan, yang suka melakukan perbuatan-perbuatan baik? Ayo, coba. Benar, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu suka menolong. Tuhan Yesus itu suka membantu. Siapa lagi? Siapa lagi? Ayo. Musa, iya benar. Musa itu juga suka melakukan yang baik. Siapa lagi? Daud, ya betul. Daud itu juga suka melakukan yang baik. Tapi Bang Pendeta sekarang mau cerita ya. Dulu dalam Alkitab itu ada satu orang janda perempuan di Sarpa. Ketika itu musim kemarau yang sangat panjang. Mereka hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Kemudian dia ingin memasak roti dari tepung itu. Dan kalau tepung itu sudah jadi roti, maka itu yang akan menjadi roti yang terakhir bagi mereka. Kalau sudah dimasak, maka mereka tidak akan memiliki roti lagi. Adik-adik sekolah minggu. Kemudian datang seorang hamba Tuhan, namanya Elia. Elia meminta agar dibuat roti dari tepung itu. Dan perempuan itu pun mau. Dia mau berbagi dengan Elia, walaupun tepung rotinya hanya tinggal sedikit. Maka perempuan itu pulang ke rumah. Kemudian dia membuat roti dari tepung itu seperti yang dikatakan oleh Elia. Dia masak. Adik-adik sekolah minggu, tahu nggak apa yang kemudian terjadi? Ternyata sesudah perempuan yang di Sarfat itu melakukan apa yang dikatakan oleh Elia, tepung yang ada dalam tempayan itu tidak mau habis
Semakin diambil dia tidak pernah habis. Sampai akhirnya perempuan itu membuat roti yang cukup untuk mereka makan. Minyak itu juga seperti itu. Minyak yang ada dalam buli-buli itu diambil, tapi gak pernah habis. Kenapa adik-adik sekolah minggu? Kenapa seperti itu? Karena Tuhan memberkati perempuan yang suka menolong itu. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, carilah apa? Carilah yang baik. Jangan juga mencari yang jahat. Kenapa? Supaya kita hidup. Orang yang selalu mencari kebaikan pasti akan mendapatkan kebaikan. Masih mau dengar cerita apa enggak? Masih? Coba ya. Dulu di sebuah desa ada 2 orang bersaudara. Abangnya ini sangat menyayangi adik. Maka dia terus bekerja supaya dia bisa menghidupi adiknya, dan kemudian dia pernah berjanji untuk membelikan hadiah untuk adik. Ketika dia bekerja, suatu ketika dia mendapat upah 10 rupiah. Maka dia berjanji, 5 rupiah nanti ini abang akan belikan makanan, yang 5 rupiah nanti ini abang akan belikan untuk adikku mainan. Maka sesudah dia pulang kerja, dia mendapatkan 10 rupiah, maka dia sudah senang. Dia akan membeli makanan 5 rupiah, dia akan membelikan mainan 5 rupiah lagi. Ternyata dia adik sekolah minggu, di tengah jalan dia ketemu dengan seorang pengemis. Si pengemis ini bilang, "Hai pemuda yang baik hati, tolonglah, aku sudah gak makan 2 hari, aku sudah kelaparan, bagilah uangnya," katanya seperti itu. Si pemuda ini pun berhenti dilihatnya. Waduh, aku tidak punya banyak uang. Ini yang 5 rupiah untuk beli makanan, ini yang 5 rupiah lagi untuk membeli mainan untuk adekku. Aku sudah berjanji sama adekku, dia pikir seperti itu. Kemudian adik-adik sekolah minggu, si pengemis itu meminta lagi, "Tolonglah, aku sudah tidak makan." Akhirnya adik-adik sekolah minggu, apa yang dilakukan si pemuda itu? Akhirnya dia memberikan yang 5 rupiah itu kepada si pengemis. Dia berpikir seperti ini, nanti kalau aku kerja lagi, aku masih bisa mendapatkan uang, nanti akan membelikan mainan untuk adikku. Akhirnya untuk mainan adiknya itu dia kasih lah sama si pengemis itu. Adik-adik sekolah minggu, ketika si pengemis itu mau pergi, dia memberikan sesuatu kepada si pemuda itu. Dia bilang, "Hai pemuda yang baik hati, ini saya berikan oleh-oleh sedikit. Kalau suatu saat nanti engkau kesusahan, pakailah ini," kata si pengemis itu. Adik-adik sekolah minggu, sesudah beberapa lama, si pemuda itu pun sakit. Kemudian dia tidak bisa bekerja untuk mencari uang. Akhirnya dia tinggal di rumah, makanan pun sudah mulai habis. Akhirnya dia berpikir, dia teringat apa yang pernah dikatakan oleh si pengemis dan yang diberikan si pengemis itu. Dia buka bungkusan itu, mudah-mudahan bisa dia makan, dia pikir seperti itu. Ternyata apa isinya? Isinya ternyata dia melihat di dalam bungkusan itu ada padi. Si pemuda itu pun berpikir, ini padinya mau dibuat kemana? Datanglah adik, "Bang, bagaimana kalau padi ini kita tanam saja?" "Wah, itu ide yang bagus," kata abangnya itu. Lalu mereka menanam padi itu. Mula-mula padinya gak begitu banyak, cukup hanya untuk mereka makan. Tetapi kemudian adik-adik sekolah minggu, setiap mereka panen, mereka sisihkan sedikit untuk bibit selanjutnya. Akhirnya lama-kelamaan mereka menjadi seorang petani yang sangat makmur. Mereka memiliki banyak padi, mereka memiliki banyak sawah. Itulah ketika dia menolong si pengemis itu, buah dari pertolongan yang dia berikan itu tidak sia-sia. Adik-adik sekolah minggu yang kekasih dalam Kristus Yesus, seperti itulah. Buah dari kebaikan itu pasti ada balasan yang sangat baik.
Sekarang, adik-adik sekolah minggu mau nggak melakukan kebaikan? Ayo, siapa yang mau? Sekali lagi tunjuk tangan. Pintar. Adik-adik sekolah minggu, orang yang cinta Tuhan itu pasti cinta untuk melakukan kebaikan. Sebagaimana firman Tuhan hari ini katakan, bencilah yang jahat, tapi cintailah yang baik. Anak Tuhan, anak sekolah minggu, dan adik-adik sekolah minggu, sebagai anak Tuhan, kita harus selalu cinta untuk melakukan kebaikan. Amin. Kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa atas firman-Mu hari ini. Engkau menuntun adik-adik kami sekolah minggu, anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka boleh menjadi anak-anak yang selalu mencintai kebaikan. Bimbing mereka Tuhan, supaya mereka berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Biarlah Engkau yang memenuhi hidup mereka, penuhi mereka dengan kuat kuasa-Mu, supaya oleh bimbingan-Mu Tuhan, mereka selalu mencintai kebaikan. Dalam Kristus Yesus kami memuji dan memuliakan Engkau. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita menyanyi dari buku yang sekolah minggu nomor 71, Bison Agung buat Tuhan. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
yang kemarin kelas 1 SD kemudian naik ke kelas 2, maka dari Matius menjadi naik kelas jadi kelas Markus. Tuh. Lalu yang udah naik kelas 4 ke kelas manakah? Yang kelas 4 sekarang berarti sudah jadi kelas Lukas. Lalu yang SMP di manakah? Yang udah SMP sekarang masuk ke kelas Yohanes. Jangan lupa ya adik-adik, minggu ini kalian ada di kelas baru dan mulai mengerjakan kreativitas di kelas yang baru. Terima kasih. Adik-adik semuanya, tentunya kalian mengatakan amin. Saat ini kakak akan memberikan tugas kita untuk selanjutnya, yaitu berdoa dengan doa Medmen Awal di dalam bentuk video maksimal 1 menit. Kerjakan ya adik, berdoa yang benar. Nah, untuk adik-adik Horon Matius, kreativitasnya adalah mama atau papanya membantu adik-adik sekolah minggu untuk memfotokan adik-adik sekolah minggu dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kayak mana ya kak? Contohnya, kalau adik-adik habis main, mainannya dirapikan kembali, dipoto, cepet. Lalu nanti dikirim ke grup Horon Matius. Oke adik-adik, terima kasih. Hai adik-adik Markus yang baru naik kelas 2, selamat ya sudah naik kelas. Selamat masuk juga di kelas yang baru, kelas Markus. Buat yang sudah naik kelas 4, selamat juga masuk di kelas baru, kelas Lukas. Nanti untuk tugasnya boleh ke guru masing-masing untuk dimasukin ke grup kelasnya masing-masing ya yang pada baru naik kelas. Nah, untuk anak-anak Markus, tugasnya gampang. Kita udah berapa bulan ya di rumah? Betul, 3-4 bulan ya. Dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, sudah 6 bulan dengan Juli. Nah, selama 6 bulan di rumah nih, teman-teman anak Markus, perbuatan baik apa sih yang sering kalian lakukan di rumah kalau lagi sering bareng mama atau papa? Misal, kamu jadi lebih sering tidur siang karena nggak main di luar rumah, atau kamu jadi lebih sering bantuin mama nyapu rumah misalkan, atau kamu jadi lebih sering menabung karena kan nggak jajan ya di rumah aja, uangnya ditabung atau dicelengin. Nah, perbuatan baik itu tadi yang kakak Nancy contohkan, kamu tulis di kertas boleh, di kertas gambar boleh. Kamu sebutkan 5. Tadi kan kakak Nancy kasih contoh 3 ya. Pokoknya satu anak 5 kamu tulis di kertas gambar atau di kertas biasa juga boleh. Kamu buat sebaik mungkin. Misalkan menabung, di kertas gambar kamu buatnya pakai gambar awan-awan warnai boleh, pakai gambar rumah terus dalamnya tulisan mencuci piring boleh, terserah kamu. Pokoknya sekreatif kamu di kertas gambar. Ditunggu ya di grup Markus. Halo adik-adik kelas 12. Nah, tugas kalian minggu ini silakan kalian membuat 6 kebiasaan baik dalam 1 minggu. Dalam 1 hari 1 kebiasaan baik ya. Jangan lupa dikumpulkan di grup Lukas atau bisa dikumpulkan ke Kapsonya atau ke Bang Anju. Ditunggu ya. Buat tugas adik-adik LMS minggu ini, jadi adik-adik bukan perbuatan baik di rumah, nanti perbuatan baiknya difoto, terus nanti digabungin, nanti ada fotonya bisa minimal 3, jadi 3 perbuatan baik di foto masing-masing, terus nanti digabungin di kolase lalu dikirim ke grup LMS. Sekian dan terima kasih. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya.
pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakuk di lembah diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Tidak. Halo, nama saya Jovanka. Kami mau nyanyi burung pipit. Oke. Burung pipit yang kecil dikasih aku, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terus terlebih diriku dikasihi Tuhan. Terima kasih. Bye-bye. Susah yang padaku, kita mengadaku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ore, ini tugas aku kakak sekolah minggu. Kakak.
Sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Otniel, Pinanda, Manado. Burung pipi yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih hidupku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Bye bye. Bye bye. God bless you. Yesus sayang padaku, Alkitabmu ajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kasih. Terima kasih. Kasih. Hai kakak sekolah minggu, nama saya Clarissa Harael Buru Tampubolan. Saya mau nyanyi burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Terima kasih. Sayang, 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 aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Gori, 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 haleluya, gori, 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 puji Tuhan. Gori, 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 haleluya, gori, 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 puji Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakul di padang berikan indahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Thank you very much. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku
panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih, Kak. Seperti rusa yang haus,
rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya pribadi yang mengenal hidupku, tiada yang tersembunyi bagimu, semua isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu, bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, membawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan